Juga untuk saudara-saudara kita, ibu-ibu ya, yang sudah duluan dari kita dah menghadap Allah SWT. Kalau ia masih hidup, dia mungkin pasti aku yakin milu ngaji gini. Tapi karena dia lah meninggal, tak cak lagi nak milu dan tak jadi boleh gitu nak milu. Tahu-tahu ada di sini misalnya siapa yang meninggal ya. Nah, gitu lari orongan ngaji. Dah masalah nak milu ya. Tapi kita doakan sekalian ya, kita baca Fatihah tadi mendoakan almarhumah ya, almarhumah anggota-anggota pengajian kita yang sudah duluan ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, Allah berikan nikmat di alam kuburnya, dan kita baca ketemu lagi nanti dengan mereka di surga. Ala hadziniya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan dibuka halaman 154 kalau yang Quran lalu terjemahnya. Ya, atau kalau tidak berterjemah cari surat Al-A'raf ayat ke-32 ya, yang akan kita baca sampai dengan ayat yang ke-39 ya. Itu yang kita baca surat Al-A'raf. Bapak-Ibu sekalian, silakan dibuka ya. Saya akan baca terlebih dahulu seperti biasa, aku baca kuat-kuat, Bapak-Ibu sekalian iringkan ya. Ada suaranya, pakai bersuara tapi jangan kuat gina ya. Jangan kuat gina, tapi yang penting ada suara. Kalau kita bersuara berarti itulah yang disebut dengan maca. Jadi kalau kita baca Quran, wa idza qara'tal Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura, kata Allah dalam surah Al-Isra. Apabila engkau membaca Al-Quran, wa idza qara'tal Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura, maka kami akan menjadikan antara engkau dan orang yang jahat, orang yang tidak beriman kepada akhirat itu hijab. Allah akan buatkan kita hijab, Allah akan buatkan kita dinding, benteng, sehingga kita tidak akan mendapatkan atau tidak Allah izinkan orang-orang jahat itu memberikan kejahatan, keburukan kepada kita ya. Nah, jadi itu sekalian, maka dibacalah galak-galak baca Quran, yang dikit jadilah pendek, yang diulang-ulang yang itu tulah juga tidak apa-apa, yang penting ayat Quran. Seperti ajaran Nabi itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, ada tuh ayatul kursi ya, yang pendek-pendek itu. Nah, jangan tak dibaca, minimal yang pendek-pendek seperti itu. Kalau ada waktunya, buka nian dari Al-Fatihah kita baca berturut ya, sampai khotam seperti yang kamu lakukan di Masjid Al-Fitri ini kan, di Musola Al-Fitri ini. Itu terus tiap hari. Nah, alhamdulillah berkali-kali terus khotam ulang lagi, sehingga Allah selalu menjaga kita Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu janji Allah surat Isra tadi itu ya. Nah, syaratnya tadi mace, yang namanya mace itu mulut ngerimut, bergerak, ada suaranya, dikit jadilah. Tapi kalau itu mace dalam hati, belum ya, itu bukan belum mace itu ya. Itu sekalian ya, itu baru zikir wae itu, baru ingat wae ya, ngerti. Yang namanya membaca ya mace kan, keluar ada kali ini. Nah, itu sekalian ya, termasuk dalam sholat ya. Jadi bacaan sholat itu ya bibir kita digerakkan, ada suara berdesis-desis. Kalau budak kecil, anak-anak itu cung gitu, kapan ada anakku tuh ya yang masih TK itu, pala baca gerakan itu. Tapi kan dulu banyak hafal, jadi kapan maca ayat, aku maca ayat atau ruku sujud dia belum hafal, itu berarti dia kan terdengar sebenarnya kita maca apa, tapi dia dia tak baca anak ulangi baik kan. Nah, itu positif yang maksud aku, orang lain itu tak terti apa yang kita baca, tapi ada suaranya. Nah, jadilah dikit ya, walaupun tadi seperti itu ya. Nah, jadi minimal pelan ya. Memang dalam Al-Quran dijelaskan
kita tak jadi mengeraskan suara kita walaupun dalam solat terlalu keras. Ya. Yang boleh keras itu adalah imam. Kalau ibu-ibu, wala tajhar bisolatika. Ya, jangan kamu keraskan bacaanmu dalam solat tadi. Ya, bukan tak maca, tapi jangan dikeraskan. Yang boleh keras tuh imam. Allahu Akbar sampai keluar. Tak boleh imam namanya ya. Tapi kita makmum Allahu Akbar. Dikit deh, paling tidak kedengaran oleh telinga kita seorang. Nah, ya, jangan sampai keluar gini lagi terganggu orang kiri kanan. Ini tak khusyuk. Makanya itu apalagi bacaan kita belum sempurna ya, belum bagus. Yang sebelah kita tadi kurangnya pase ya, bagus tahu terti bacaan, kaki dia ringam. Ya, seperti itu sekalian ya. Maka itu imam nak bagus-bagus orang disuruh imam ini. Karena ada Bapak Ibu, Bapak-bapak, jamaah ini ada yang tak nyaman dengan bacaan imam, akhirnya munfarid. Banyak dan itu dibolehkan. Dibolehkan we, munfarid itu. Kalau imam masjid tak terbenar baca kan ya. Panjang pendek tak terkeruan misalkan ya. Ada salah huruf, tidak nyaman, maka dia boleh munfarid. Munfarid artinya dia semayangnya bukan berjamaah, tapi gerakannya bareng-barengan kita. Tapi dia seorang sebenarnya dia nak duluan saudara, tak apa-apa, cuma tak lemah kan. Ada munfarid. Nah itu tuh jangan sampai seperti itu sekalian ya. Karena aku yakin kalau sengaja imam itu tak baca, masih nak masukkan diri nak jadi imam, milu juga itu berdosa karena menyebabkan orang munfarid tadi itu. Maka itu imam itu pertama kali diseksi adalah bacaannya, bukan tuanya kan ya, bacaannya. Tak perlu nak merdu, yang penting benar ya, benar. Itu maka itu kita bapak-bapak yang jadi imam ini selalu harus memperbaiki bacaan salat kita. Kapan ngaji ya, galak nundui. Nah, maca. Karena walaupun kita lah hafal, tenggai siapa tahu salah ya. Salah kan seperti ini. Bisa jadi ya tak? Nah, mari itu sekalian ya. Oke, baik. Saya akan baca Ibu sekalian ayatnya. Mari kita sama-sama baca ya. Tak apa-apa agak kuat ya, karena kita bukan dalam keadaan salat, cuman jangan kuat gini ya, melebihi suaraku jangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa likulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu anna wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nari kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban di'fan minan nar. Qala likulli di'fu walakin la ta'lamun. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul azab bima kuntum taksibun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia. Perhiasan dan rezeki yang baik tadi itu untuk orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini. Dan khusus untuk mereka saja perhiasan dan rezeki pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat maupun yang tersembunyi. Allah mengharamkan perbuatan dosa, diharamkan perbuatan zolim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu dari mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia atau Allah tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan setiap umat mempunyai ajal, mempunyai batas waktu. Maka apabila ajalnya tiba, batas waktu itu sudah tiba, mereka tidak akan dapat meminta penundaan ataupun meminta percepatan walaupun sesaat. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat tersebut, mereka itulah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Siapakah yang lebih zolim, lebih aniaya daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau orang yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu yang mengadakan kebohongan terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami, malaikat maut kepada mereka.
untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat akan berkata ketika mereka mencabut nyawa orang yang kafir ini, orang yang tidak percaya kepada ayat Allah, orang-orang yang membuat kebohongan terhadap Allah, ya, mereka sebelum didatangi malaikat maut, mereka Allah lebihkan barangkali mungkin mereka dapat kelemahan dunia ini, ya. Tapi ketika mereka didatangi oleh malaikat maut ini, ajal yang sudah tiba, maka malaikat itu akan berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, mereka orang musyrik menjawab, semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk ke dalam neraka, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk duluan, yang lebih dahulu masuk dalam neraka. Mereka yang belakangan ngomong, ya Tuhan kami, mereka yang duluan tadi, si anu itu telah menyesatkan kami ketika kami hidup di dunia ini, maka kami jadi milu sesat oleh karena dia sesatkan waktu dunia ini. Maka oleh karena itulah ya Allah, datangkanlah siksaan api neraka kepada mereka dengan berlipat ganda. Lalu Allah menjawab, masing-masing termasuk kamu juga, itu maksudnya, ya, yang duluan dan kamu yang belakangan pun yang minta tadi, ya, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Tetapi kamu tidak mengetahui. Dan orang-orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, yang protes tadi, yang berdoa tadi, kamu, bunyi orang yang masuk duluan tadi kepada yang belakangan tadi, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami. Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini saya ambil dari belakangnya. Jadi kaki ketika oranglah masuk neraka kalau, ya, ada yang duluan masuk neraka, ada yang belakangan. Ya, yang duluan tentu yang paling besar dosanya, ya. Yang belakangan ini ada juga kan cerita lah masuk surga tapi masuk neraka sudah itu, ya. Kemudian nanti diangkat lagi ke surga, ya, karena perkara anaknya protes, ya, karena anaknya tidak merasa mendapatkan pendidikan agama, dibiarkan baik oleh ibu bapaknya. Ibu bapaknya yang soleh, anaknya dibiarkannya. Sehingga ibu bapaknya masuk surga, lalu protes anaknya ini tadi, sehingga dipanggil lalu dimasukkan ke neraka karena dianggap bertanggung jawab terhadap anaknya tadi, dibiarkan tadi. Ini itu kisah sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita yang jadi orang tuanya Bapak sekalian, ya. Jadi ketika ada yang masuk duluan, yang belakangan masuk, dilihatnya, no, si anu itu dulu yang ketika mereka masih hidup di dunia, itulah yang ngajak payu maling, bunyi orang yang duluan tadi ada pasti masih hidup. Payu kita maling, payu kita narkoba, payu kita minuman keras, payu kita berjudi, diajak itu seperti itu. Terlihat oleh orang yang datang tadi, dia masuk neraka karena dia milu ajakan yang duluan tadi. Maka dia berdoa, orang belakang tadi berdoa, ya Allah, orang itulah yang menyebabkan aku banyak berdosa, aku yang tak terti dosa jadi tahu dosa karena si anu tadi lah, yang orang-orang duluan tadi. Maka ya Allah, timpukan azabnya 2 kali lipat. Saking geramnya tadi, ya. Bunyi orang yang duluan tadi, yang duluan tadi. No, mana pacak mah itu, ya. Aku nih memang ngajak kau nian. Cuman ngapa kau nak milu? Itu kira-kira, ya. Maka tidak ada kelebihan antara kamu. Kamu dah kata kelebihan dari kami. Ya, macam-macam nak berdoa agar kami timpo 2 kali lipat, tidak. Yang salah kamu. Kalau kamu tak galak milu ajakan kami, maka tak terjadi. Itu kau tak ada berbuat jahat. Itu kira-kira bahasa kita nyebut sekalian, ya. Jadi ternyata sia-sia baik berdoa bermarah dengan orang yang ngajak jahat tadi itu, ya. Karena siapa yang diajak kejahatan dan dia mau melakukan kejahatan itu, ya misalnya dengan sadar dia mau melakukan itu, walaupun awalnya diajak, ditawari, tapi dia galak ngawikinya, maka dia juga akan masuk neraka, tidak pacak dilimpahkan dosanya itu kepada orang yang ngajak, tidak pacak. Sekarang begitu, ya. Jadi sama lah kalau dihukum positif gitu sekalian, nih. Yang ngajak mungkin lebih berat hukumannya, tapi yang diajak tadi tetap dihukum. Kalau dia melakukan juga tindak kriminal kan seperti itu. Yang tidak dihukum itu Bapak Ibu sekalian kalau yang diajak tadi dipaksa, ditodong misalnya. Makan misalkan, ya, padahal dia tak galak. Dipaksa daripada mati di akhirnya makan misalkan. Ya, sesuatu yang haram tadi.
Nah, yang baik itu maka tidak akan dihukum karena dia dipaksa, ya. Nah, itu sekalian. Tapi kalau dengan sadar walaupun awalnya diajak, lihat Nabi Adam yang kita baca ayat yang sebelumnya sekalian, ya. Dia kan dipengaruhi oleh iblis. Dipengaruhi oleh iblis. Ya, iblis makanlah kan. Kalau kau makan buah itu, buah larangan itu, kau akan jadi malaikat. Kau akan abadi di surga, ya. Bu sekalian. Galak Nabi Adam makannya. Apa yang terjadi? Nabi Adam kena hukum juga kan? Dikeluarkan dari dalam surga. Artinya kita nak hati-hatinya sekalian, ya. Timbang-timbangnya ajaan-ajaan orang-orang itu. Kalau nak ngajak tak benar, tak usah. Biarlah kita sorangan berinya tadi. Orang lain rame-rame melakukan kejahatan, kita sorangan. Biarlah. Tidak masalah, ya, seperti itu. Tapi sekalian yang dirahmati Ta'ala, dan kalau seandainya kita menolak kejahatan tadi, kita mengalami kesusahan, Allah sebutkan ayat di atas tadi bahwa kita ini bakal ada batas ajalnya, ya, ajalnya. Sekalian, ya. Biarlah ada masanya gitu. Sendirian tadi di dunia baik, seorangan orang lain jahat tadi kita tak milu, kita dikucilkan oleh mereka, atau bunyi budak bakari kini dibuli, ya, misalnya tak merokok, dimain-mainkan misalnya kan, tak ada minum, dibuli, bahkan di kekerasan misalkan, ya, kan tak ada milu rombongan tadi. Paling menderitanya sebentar, karena masa dunia gini ada batasnya, ya, ada ajal, ada batas waktu. Kalau ajalnya datang, maka pasti akan terjadi. Malaikat maut akan datang mencabut nyawa orang-orang yang berdosa tadi maupun juga orang yang beriman. Bu sekalian, ya. Nah, lemaknya kita orang beriman, Bu sekalian, kalaupun menderita cuman batas dunia baik. Orang yang kafir tadi, yang berdosa tadi, Allah jelaskan tadi, Bu sekalian, mungkin dia dengan melakukan kejahatan dia dapat bagiannya. Memang Allah biarkan dapat bagian itu. Ya, walaupun sebenarnya Bapak Ibu, kata Allah tadi, sebenarnya kebaikan dunia ini, rizki yang baik, perhiasan yang baik tadi, itu Allah buatkan tuh untuk kita, untuk orang beriman. Tapi yang namanya hidup di dunia, orang tak beriman pun masih Allah biarkan. Allah berikan dia kelebihan tadi, rizki-rizki yang tadi. Maka banyak orang yang mewah-mewah. Tadi aku nonton, ya, kapan ke petang tuh apa saatnya tadi kalau dalam tanggal itu Pak Prabowo kan menerima balian duit 13 triliun dari orang korupsi CPO namanya. Aku tak tahu juga apa CPO itu. Nah, Bu sekalian. Sebelum ditangkap itu mereka kan 13 triliun itu kan balian, pasti lebih banyak lagi yang dikorupsi itu. Biasa kan itu, Bu sekalian. Senang dia sebelum ditangkap, pasti senang hidupnya. Tapi ternyata ajal yang datang, maka dia akan berhenti batas itu. Dia berhentinya nikmatnya batas dunia baik, ya. Orang Islam, orang beriman susahnya cuma batas dunia baik. Tapi pada saat dia sudah wafat, Bapak sekalian, maka Allah sebutkan tadi, maka perhiasan dan rizki, ya, di akhirat itu hanya akan didapatkan oleh mereka yang beriman saja. Nama itu, jadi maka jangan kita korbankan dunia, ibu sekalian, jangan korbankan akhirat demi hanyalah kita ingin mendapatkan dunia yang ada ajalnya tadi. Setiap yang di dunia ini ada ajalnya, ada batas waktunya, ibu sekalian. Baik batas waktu kematian tadi, atau ada pepatah itu bumi roda berputar bulat. Ya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Itu kan ajal juga. Ada orang, kadang-kadang orang itu baik, tapi ada kadang-kalanya dia sukses, tapi kemudian Allah uji di bawah. Ada batas waktunya untuk ujian bagi orang itu. Dia diuji. Kalau diberi kenikmatan masih beriman dah, diberi kesusahan beriman dah. Kan itu. Jadi itu akan selalu terjadi selama kita di dunia ini. Tetapi kalau kita sabar kata Allah tadi, sekalian, kalau kita tetap bertahan dalam iman istiqomah tadi, maka Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, tidak akan ada rasa sedih, tidak akan ada rasa takut dan rasa sedih kepada itu. Dunia hilang tak sedih, dunia hilang tak takut. Ngapa? Dunia memang bakal hilang. Dunia ini bakal kita tinggalkan. Ya, bisa sekalian. Ya, lihat yang bakar, ada yang lansia misalnya 70 80 dah baca lagi nak makan pedas gini lah, tak baca lagi lah tinggal lewat, ya dak. Padahal makan pedas tu nikmat. Itu. Ya, yang keras juga lah tak baca lagi, ya. Mungkin ada yang tak baca lagi makan kambing, ya dak, ya. Tak baca lagi makan sapi, mungkin, ya dak. Nama itu sekalian. Nah, itulah ini dunia. Memang pelan-pelan nanti kita akan tinggalkan, dan pada akhirnya kita akan meninggalkan sama sekali dunia ini. Tetapi akhirat, ibu sekalian, akhirat belum kita nikmati.
Jadi ketika kita beramal untuk akhirat, itu kita nabung. Saat kita datang ke akhirat, kita selamat dan sejahtera. Akhirat itu yang akan datang dan kekal selamanya. Dunia ini sekarang dan akan menjadi masa lalu. Akhirat ini memang belum mungkin kita rasakan yang akan datang. Tapi kapan sekali kita menikmati abadi. Dunia ini tadi Mbak Kari mungkin kita ladas nikmatinya, tapi di nanti akan menjadi masa lalu, tinggal kenangan baik. Oh, aku pernah ke situ, pernah makan itu, ya, pernah berkunjung ke situ. Ya, tinggal pengenangan baik, ibu sekalian ya. Bahkan tak terkenang lagi orang. Kapan kita meninggal berapa tahun atau berapa generasi di batas gitu, terkenang begitu, sabu nama gede kau, dah tak tahu lagi ya. Lah dilupakan, itulah dunia ibu sekalian. Maka jangan sedih, jangan takut kalau dunia meninggalkan kita, karena memang dunia ini bakal kita tinggalkan. Kita berharap Allah ya datanglah masa itu, ditarik nyawa kita dengan kalimat yang baik dari malaikat sebagaimana yang Allah sebutkan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bukan seperti malaikat nyabut orang nyawa ke tadi. Mana sembahan yang kau dulu sembah tadi, yang uji kau pacak melindungi kau, yang uji kau pacak menyelamatkan kau. Nah ini Pak Kari, aku nak nyabut nyawa kau. Kalau ku cabut nyawa kau ni, kau mati, dunia kan kau tinggalkan. Nah, coba panggil lah mana sembahan-sembahan kau yang dulu kau apa nama itu menjadi pengikutnya tadi. Ya, kau yakini pacak melindungimu. Sekarang selamatkan dirimu. Ya, minta selamatkan dengan itu tadi. Mana? Maka mereka menjawab, semuanya setelah lenyap dari aku. Udah itu. Sekalian ya. Nah, jadi itulah dunia. Semuanya ya akan meninggalkan kita. Ya, baiknya itu sementara. Bahkan banyak baik karena ada kepentingan baik. Kapan kepentingan dapatkan nih, tinggalkannya gitu. Nah, itulah sifat di dunia ibu sekalian ya. Mari kita dekat dengan Allah SWT yang peduli dengan kita ibu sekalian ya, yang dia selalu bersama kita. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin, bersama orang-orang yang baik. Maka la takhaf wa la tahzan kata Nabi ya, innallaha ma'ana, jangan takut dan jangan sedih, Allah bersama kita. Nah, itu ibu sekalian ya. Jadi ini apa yang apa nama itu kira-kira apa yang kita baca tadi Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah sehingga kita dapat senantiasa istiqomah dalam kebaikan ya, dan mudah-mudahan Bapak sekalian perhiasan yang baik-baik tadi yang Allah sebut di ayat 32 tadi ya, lalu tambah rezeki yang baik-baik tadi Allah juga berikan selama hidup kita di dunia ini, dan di akhirat ceto lebih banyak lagi kita dapatkan ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahmat Allah taala, jam berapa bisa? Sudah masuk ya? Ya, mari kita cukupkan dengan membaca doa senandung Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.